Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini, kita akan coba mempraktikkan terkait dengan operator matematika, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, maka teman-teman boleh mempersiapkan terlebih dahulu penggunaan aplikasinya. Kalau teman-teman sudah melakukan instalasi Python, silakan teman-teman gunakan Python. Kalau teman-teman sudah melakukan penginstalan terhadap aplikasi Visual Studio Code, maka silakan teman-teman juga gunakan aplikasi tersebut. Dan kita juga bisa menggunakan dengan Google Colabs, gitu ya. Nah, teman-teman silakan ketikkan dulu di browsernya terkait dengan Google Colabs, ya. Ini, lalu teman-teman silakan pilih Google Colabs ini, ya. Dan setelah Google Colabs ini tampil, silakan teman-teman pilih New Notebook. Kalau memang ini adalah kali pertama kita menggunakan Google Colab. Lalu nanti kalau misalnya teman-teman sudah pernah menggunakan Google Colab dan akan mengambil file, teman-teman silakan pilih Open Colab, ya. Jadi kita pilih New Notebook saja terlebih dahulu. Ya, dia akan membuka tab baru di sini untuk menginformasikan terkait dengan Google Colabs-nya. Sambil berproses terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu, ya. Nah, ini teman-teman jika sudah login, nanti teman-teman hasil dari pengerjaan latihan teman-teman ini, teman-teman bisa lihat di akun teman-teman sendiri, ya. Di sini selanjutnya kita coba rename terlebih dahulu. Di sini kita berikan katakanlah operator matematik, ya. Nah, ini kita sudah siap nih terlebih dahulu terkait dengan Google Colabs, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan operator matematika, ya. Di eh, operator matematika, ini ya, ketika kita berbicara terkait dengan operator matematika, maka teman-teman pasti sudah mengenal dengan penggunaan operator aritmatika sebagai penjumlah, pengurang, gitu ya. Lalu ada juga terkait dengan operator perbandingan, ya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan operator matematika, ya. Nah, ini ketika kita berbicara operator matematika, teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya penjumlahan, ya. Lalu teman-teman juga sudah tidak asing dengan pengurangan, perkalian, pembagian, ya, sisa bagi, dan juga pemangkatan. Nah, di dalam Python, ketika kita berbicara sisa bagi, maka teman-teman bisa menggunakan prosentase. Misalkan, ketika kita ingin mengetahui hasil bagi 3 dengan 2, gitu ya, maka kita gunakan 3/2. Maka sisa baginya adalah 1, ya. Nah, kalau kita menggunakan pemangkatan, maka kita bisa gunakan simbol asterik ini 2 kali. Ketika menggunakan perkalian, kita juga menggunakan asterik, ya, bintang. Ya, ini terkait dengan operator aritmatika. Nah, selanjutnya di sini kita punya contoh kasus, gitu ya. Sini kita punya contoh kasus ketika berbicara A sama dengan 5, ya. A ini adalah variabel kita.
variabel itu nantinya bisa kita gunakan untuk proses-proses selanjutnya, ya. Variabel itu penyimpanan sementara. Jadi kalau kita bilang A sama dengan 5, maka A ini nilainya adalah 5, ya. Lalu ketika bicara B sama dengan 2, maka 2 ini nanti nilainya disimpan di variabel B, ya. Nah, bagaimana implementasinya di Python? Implementasinya, teman-teman cukup mengetikkan saja, ya. Sini kita punya variabel A sama dengan 5. Lalu kita punya variabel B sama dengan 2. Ini ya. Nah, ini yang sudah kita simpan. Nah, teman-teman katakanlah eh, ingin mencetak nilainya, ya. Ketika kita ingin mencetak nilainya, teman-teman bisa gunakan print A. Lalu selanjutnya, teman-teman juga bisa cetak print B. Ya, print B. Nah, ini teman-teman ada tombol play di sini. Teman-teman bisa jalankan. Ya, ini ditunggu beberapa saat. Kalau koneksi teman-teman stabil, maka ketika kita pilih tombol play ini, maka dia akan langsung memproses dan hasilnya akan ditampilkan setelah proses ini selesai. Ya, dan ini masih coba menghubungkan, ini masih connecting. Oke, ini adalah hasilnya, ya. Ketika kita mencetak A, gitu ya, kita gunakan print, maka hasilnya 5. Ketika kita mencetak B dengan print, maka hasilnya adalah 2. Ya. Nah, ini untuk penyimpanan variabel. Nanti bebas, teman-teman. Kalau kita berbicara variabel ini bilangan numerik, gitu ya, maka kita nggak perlu gunakan kutip 2. Tapi kalau teman-teman menggunakan string, maka teman-teman gunakan kutip 2. Misalkan, kita punya variabel nama, ya, nilainya adalah Wawan, misalkan. Maka Wawan ini nanti teman-teman bisa kutip 2. Oke, nah, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan codingan, ya, teman-teman kursornya diarahkan ke posisi frame dari script yang pertama, lalu kita berikan kode, ya. Kita berikan kode, lalu katakanlah kita ingin melakukan penjumlahan, misalkan. Maka kita punya katakanlah variabel penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan nilai A dan juga nilai B. Maka kita gunakan variabel A, kita panggil, lalu kita tambahkan dengan variabel B. Ya, jadi penjumlahan ini juga variabel, A ini juga variabel yang nilainya 5. Lalu berikutnya B juga merupakan variabel yang nilainya 2, ya. Nah, ini baru sebatas penjumlahan. Lalu selanjutnya katakanlah kita mau melakukan dengan perkalian, ya. Di sini kita gunakan juga variabel perkalian, ya. Kita punya B dikali dengan A. Ini perkalian. Lalu katakanlah kita juga akan melakukan untuk pengurangan misalnya. Pengurangan juga sama, katakanlah kita punya A dikurangi dengan B. Ya. Lalu selanjutnya katakanlah kita akan melakukan pembagian. Pembagian ini A kita bagi dengan B, ya. Lalu selanjutnya kita punya sisa bagi misalkan, ya. Sisa bagi kita punya 5 modulus 2, sorry, A gitu ya, modulus B. Lalu kita punya pangkat misalnya. Pangkat ini kita punya A dipangkatkan dengan B. Ya, jadi 5 pangkat 2. Nah, ini. Nah, kalau sudah di sini kita kembali play, ya. Kalau kita play langsung, karena kita belum memiliki print, maka hasilnya tidak akan terlihat, ya. Maka setelah ini agar hasilnya terlihat, kita gunakan print, ya.
kita gunakan print ini langsung saja ya, penjumlahan. Ini langsung kita penjumlahan. Lalu kita punya print terkait dengan perkalian. Lalu kita punya print terkait dengan pengurangan. Lalu kita punya print terkait dengan pembagian. Lalu kita punya print terkait dengan sisa bagi, ya. Lalu kita punya print terkait dengan pangkat. Nah, ini. Ya, ini kita kasih jarak. Nah, ini. Nah, berarti setelah ini kita langsung proses. Kita run saja script yang kita sudah ketikkan, ya. Maka hasilnya ketika berbicara penjumlahan A plus B hasilnya 7. Ketika di perkalian 5 dikali 2 adalah 10. Ketika pengurangan 5 dikurang 2 adalah 3. Ketika pembagian 5 dibagi 2 adalah 2,5. Lalu ketika berbicara sisa bagi adalah 1. Ketika pemangkatan adalah 25. Ya. Nah, ini kita nggak tahu nih mana yang penjumlahan, mana yang perkalian, maka di sini bisa kita tambahkan. Ya. Kita bisa tambahkan, kita gunakan kutip 2. Ini terkait dengan penjumlahan, ya. Penjumlahan katakanlah sama dengan ini kita kutip 2. Lalu untuk mengambil variabel di sini kita tambahkan dengan koma, ya. Nah, ini terkait dengan penjumlahan. Pun selanjutnya sama dengan perkalian, dengan pengurangan, dengan pembagian. Ini kita copy saja, ini ya. Nanti kita tinggal edit sebagian. Nah, ini. Ini terkait dengan perkalian. Ini terkait dengan pengurangan. Lalu ini terkait dengan pembagian. Ini terkait dengan sisa bagi. Ini terkait dengan pangkat, ya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa tahu bahwa untuk penjumlahan hasilnya adalah 7, ya. Untuk perkalian hasilnya 10 dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk kode baru kita juga bisa tambahkan kembali untuk code-nya, ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Lalu selanjutnya di materi ini terkait dengan operator perbandingan, ya. Ketika berbicara operator perbandingan, kita akan membandingkan antara nilai 1 dengan nilai 2, gitu ya. Nah, ini terkait dengan proses perbandingan. Ketika berbicara perbandingan untuk sama dengan, maka kita gunakan simbol sama dengan 2 kali, ya. Jika kita menggunakan tidak sama dengan, maka gunakan tanda seru dan juga tanda sama dengan. Ini untuk menandakan tidak sama dengan. Lalu untuk menandakan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini simbol-simbolnya sama persis dengan ketika kita belajar matematika, ya. Nah, selanjutnya contoh kasusnya seperti ini. Masih menggunakan variabel yang sama, ya. Masih menggunakan variabel yang sama. Jadi kalau di sini kita sudah running variabelnya, kita masih bisa terus menggunakan sampai program-program selanjutnya, ya. Nah, di sini kita informasikan, katakanlah apakah A sama dengan B, ya. Nah, ketika kita melakukan proses pencetakan nantinya, teman-teman langsung saja di sini print A sama dengan B. Apakah A ini sama dengan B? Karena tadi A-nya 5, B-nya itu sama dengan 2, sudah pasti hasilnya harusnya salah. Ini ya. Ini ketika kita berbicara A sama dengan B. Lalu selanjutnya ketika kita berbicara apakah A tidak sama dengan B, ya. Ketika kita jalankan maka harusnya hasilnya adalah benar, ya. Lalu selanjutnya untuk pembuktian bahwa apakah
A ini ya lebih besar dari B. Ini pun bisa kita jalankan ya. Lalu selanjutnya ketika kita berbicara apakah A lebih kecil dari B ya. Ini semua bisa kita eksekusi dengan variabel yang sama ya. Lalu selanjutnya apakah A lebih besar atau sama dengan dari B ya. Maka hasilnya pun adalah benar ya. Dan seterusnya. Ini terkait dengan operator pembanding. Oke. Nah, selanjutnya setelah berbicara terkait dengan operator pembanding, sebenarnya di sini ada operator penugasan, gitu ya. Operator penugasan ini sebenarnya jalur singkatnya, ya. Ketika berbicara pengisian, tadi kita sudah menggunakan variabel. Lalu ketika berbicara penjumlahan, kita bisa juga menggunakan a plus sama dengan. Contoh kasusnya ini ketika berbicara plus sama dengan, ya. Ketika kita berbicara A plus sama dengan 2, maka nanti 2 ini akan dijumlahkan juga dengan 2. Ya, ini sama saja bahwa nilai 2 itu awalnya adalah, nilai A itu adalah awalnya adalah 2, karena di sini menggunakan penjumlahan, maka ya sudah, ini dilakukan proses penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Ya, contoh kasusnya seperti ini. Jika kita berbicara A sama dengan 10, ya, A plus sama dengan A, maka ini A-nya adalah nilai ini juga, ya. A sama dengan 10, ya. A plus sama dengan A berarti A sama dengan A plus A, ya. Nah, ini contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa implementasikan terkait dengan operator perbandingan. Nah, lalu selanjutnya di sini kita menggunakan logika, ya. Ketika berbicara logika matematika, maka kita akan ketemu dengan yang namanya AND, kita akan ketemu dengan yang namanya OR, dan juga kita ketemu dengan yang namanya NOT untuk negasi, ya. Nah, ini kita juga bisa lakukan hal tersebut, ya. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Masih dalam proses yang sama seperti ini, ya. Di sini misalkan kita punya variabel baru ya, X sama dengan 10. Lalu kita akan melakukan pencetakan print X lebih besar dari 7 dan ya X lebih kecil dari 10. Nah, ketika kita berbicara untuk apa namanya? Logika matematika ya. Maka di sini bisa saya informasikan terlebih dahulu. Ya, ketika kita berbicara logika matematika, di sini saya coba buatkan beberapa contoh lah ya. Nih, misalkan kita punya nilai di sini adalah true, ya. Ini saya bisa kelihatan ya. Di sini kita punya true, lalu di sini kita punya false. Lalu di sini kita punya hasil, ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan logika matematika, khususnya untuk N di sini, maka ketika nilai 1 bernilai true, lalu nilai ini syarat 1, ini syarat 2, ya. Jika syarat 1 bernilai true, lalu ketika syarat kedua ini bernilai false, maka hasilnya adalah false, ya. Ini ketika kita menggunakan N. Lalu ketika kita punya true, lalu kita punya true, maka hasilnya adalah true. Lalu kita punya false, di sini bernilai true, maka hasilnya juga false. Lalu ketika kita berbicara di sini false, lalu kita punya false, maka hasilnya juga false. Ya. Nah, ini terkait dengan logika matematika berbicara dengan N. Cara mudahnya seperti ini. Misalkan saya ketemu dengan Andi, ya. Saya ketemu dengan Andi untuk memanggil
Ardan dan Ardun misalkan. Ya, saya bilang ke Andi, Andi, tolong dong panggilkan Ardan dan Ardun. Ternyata yang datang hanya Ardan saja. Maka ketika yang datang hanya Ardan saja, itu berarti salah. Kenapa salah? Karena saya manggilnya menggunakan dan. Tolong dong panggilkan Ardan dan Ardun. Maka harusnya dua-duanya datang. Ya. Ketika hanya salah satu saja yang datang, maka itu bernilai salah. Ya, ini analoginya. Pun demikian dengan logika dan. Ketika kita berbicara logika and, ya, maka ketika hanya satu saja yang benar, ya, maka nilainya salah. Atau kebalikannya, jika hanya salah satu saja yang tidak, yang salah, ya, maka eh, hasilnya pun akan salah. Ya, nah ini terkait dengan logika N. Ya, nah pun demikian untuk eh, logika OR. Ya, ketika kita berbicara OR di sini, ya, ini OR ini kebalikan dari N. Kalau OR satu saja yang bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Ya, ketika true dan false, ketika true atau false gitu ya, maka hasilnya adalah true. Ketika true atau true, maka hasilnya adalah true. Ketika false dan true, maka hasilnya adalah true. Ya. Nah, ini. Jika salah satu saja yang bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Ya, ini kalau kita berbicara logika OR. Contoh kasus sama. Andi, tolong dong panggilkan Ardan atau Ardun. Yang datang satu, si Ardan misalkan. Maka itu benar. Karena saya mintanya atau, salah satu. Ya, ini kalau kita berbicara syarat satu dan syarat dua. Bagaimana kalau kita punya tiga syarat misalkan? Kalau tiga syarat pun sama. Ketika syarat satu sudah benar, maka yang kedua, yang dua lainnya katakanlah salah, maka tetap dia bernilai benar. Ya, intinya, kalau kita berbicara logika OR, salah satu saja bernilai benar, maka hasilnya benar. Tapi kalau logika AND, salah satu saja yang bernilai salah, maka hasilnya salah. Ya, apalagi yang dua salah, udah otomatis salah. Ya. Nah, ini terkait dengan AND dan OR. Lalu ketika berbicara negasi, ya, ketika berbicara negasi, di sini kita menggunakan OR, tapi kita menggunakan negasi seperti ini. Maka ketika syarat satu true, syarat dua false, maka hasilnya kan harusnya true. Maka ini menjadi kebalikan. Menjadi kita punya nilainya adalah false. Ya, ini pun sama, yang true semuanya menjadi false, ya. Yang false menjadi true. Nah, ini kalau kita berbicara negasi. Ya. Nah, ini terkait dengan operatornya. Lalu untuk contohnya, ya, kita bisa menggunakan ini. Ya, untuk kasusnya ini, kita sudah membuat X sama dengan 10, cetak. Untuk X lebih besar dari 7, apakah X lebih besar dari 7? Benar. X lebih kecil dari 10, itu kan? Salah. Maka, kalau dengan kondisi seperti ini, hasilnya harusnya adalah false. Kenapa false? Karena X-nya ini apakah dia lebih kecil dari 10? 10 apakah lebih kecil dari 10? Enggak. 10 itu sama dengan 10. Kalau ini kita ubah menjadi 11, ya, maka hasilnya akan menjadi benar. Ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan eh, logika matematika yang terkait dengan pembanding. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk materi kita, ya. Nah, silakan teman-teman uji cobakan dari kasus-kasus yang ada pada slide. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.